Dia. Berhenti. Kalian berhenti, berhenti. Dia mencuri bakpao toko kita, pantas dipukul. Hanya 2 bakpao, apa kamu mau mengorbankan nyawa? Cukup ini? Kamu beruntung, ayo pergi. Tidak apa-apa. Siapa kamu? Pertanyaanmu sangat menarik, menurutmu saat ini. Siapa lagi yang bisa menyingkap cadarmu selain suamimu? Gu Jiwie? Tidak mungkin. Mereka bilang Gu Jiwie selalu berperang di luar. Dan menderita penyakit parah. Kok kamu batuk-batuk? Juga punya penyakit tersembunyi. Benar kan? Nona besar. Nona besar pulang. Ayah, aku yang 11. Masih ingat aku? Apa yang terjadi? Lin Yuru mana? Kenapa tidak bawa ayah ke rumah sakit provinsi? Kamu pikir aku tidak bawa tuan ke rumah sakit provinsi? Dasar guru. Tidak sopan, langsung sebut nama ibumu. Syun 11, baru pulang langsung menuduh. Ini itu, kamu harus pahami, selama ayah sakit. Aku dan ibuku yang sibuk. Lin Yuru, bukankah ini tugas istri dan anak perempuan? Jah, tugas kami berdua sudah selesai. Sekarang giliranmu, nona besar keluarga Su, untuk berbuat sesuatu untuk keluarga. Hei orang-orang. Lin Yuru, apa maumu? Wah kakak, jangan tegang, ibuku. Hanya khawatir kamu sudah tua, takut nanti jadi perawan tua, tidak ada yang mau, jadi kami carikan jodoh bagus. Kalian baik hati? Aku tidak butuh. Panglima muda Gulau Jiu melamar keluarga Su. Avaunia Jia melamar adikmu Yumeng. Tapi kupikir, kakakmu belum menikah. Mana bisa adik duluan? Itu melanggar adat. Ayah sekarang begini, hanya aku yang bisa memutuskan menikahkanmu dengan Panglima Gu. Buang! Seluruh kota tahu Gulau Jiu selalu berperang. Penyakit parah, wajah rusak, kalian ingin aku mendorong ke dalam lubang api. Kakak, Phoenix yang terbakar, bukankah itu bagus? Syun 11, pernikahan ini harus dilaksanakan juga. Kalian berdua, bawa dia pergi. Pahlawan, selalu penuh dengan legenda. Pahlawan. Negara kita sekarang menjadi seperti ini, semua karena kalian. Orang-orang ini yang menyebut diri pahlawan, HMPH. Ternyata Nona Su kedua masih wanita dengan pemikiran modern. Aku bukan Su Yumeng, lepaskan aku. Lalu siapa kamu? Aku Su Yun 11, secara hubungan darah. Aku kakaknya. Mereka berdua, ibu dan anak, dengan alasan ayahku sakit, menipuku ke Chazozo. Aku sudah lama memutuskan hubungan dengan keluarga Su. Oh, aku mengerti. Su Yun Meng. Takut menikah dengan suami berwajah hantu, jadi dia menipumu. Kakaknya untuk kembali, menggantikannya. Kamu tidak terlalu bodoh. Kalau begitu lepaskan aku. Lepaskan kamu? Kenapa? Aku sudah jelaskan dengan jelas, aku bukan orang yang ingin kamu nikahi. Tapi orang yang bersamaku dalam upacara pernikahan benar-benar adalah kamu. Kamu? Apa maksudmu? Maksudku, kamu masih belum mengerti? Kamu adalah orang yang aku bawa dengan tandu mewah ke rumah komandan, dengan semua upacara dan ritual yang diperlukan. Jadi sekarang kamu sudah adalah istri Gui Cheng. Kamu? Apa kamu tidak salah? Aku sudah menjelaskan dengan sangat jelas, kenapa kamu masih? Semakin banyak kamu jelaskan, tidak akan mengubah fakta bahwa kamu sudah menikah denganku. Baiklah. Aku ingin bercerai denganmu, aku tidak punya perasaan padamu. Beberapa kata jangan diucapkan terlalu dulu. Mungkin sekarang tidak ada perasaan, tapi siapa tahu nanti. Kamu akan sangat mencintaiku. Kamu benar-benar tidak tahu malu. Kalau aku tidak tahu malu, kamu sudah kubaringkan di tempat tidur. Kamu, jangan macam-macam. Macam-macam? Aku Gu Jiwie, tidak pernah kekurangan wanita. Kamu seharusnya bersyukur. Kamu adalah putri Subahuan. Malam ini aku tidak akan melakukan malam pertama denganmu. Aku masih banyak urusan resmi yang harus diselesaikan. Tunggu sebentar, lepaskan aku dulu. Kamu pasti bisa menemukan caranya. Kembalilah. Lihat, aku bilang kamu pasti bisa. Aku kembali untuk bilang, jangan coba-coba kabur dari rumah komandan. Kalau kamu kabur, aku akan cari masalah sama ayahmu. Kamu.
Nyonya sudah bangun. Cepat mandi, komandan sudah. Nunggu lama di ruang makan. Oke. Nyonya muda. Sebagai istri komandan, kebiasaan bangun siang. Nggak bagus. Aku kan sudah jadi istri komandan, bangun siang kenapa? Memangnya di sini banyak kerjaan? Aku kan bukan pembantu. Memang benar anak orang kaya, bicaranya selalu pedas. Makan dulu. Pertama, aku kasih tahu jelas kalau kamu kawin. Karena statusku anaknya Subaokuan, kamu pasti kecewa. 3 tahun lalu, waktu aku mengajar di Binzu, aku sudah putus hubungan dengan Subaokuan. Jadi, kalau kamu incar kekayaan keluarga Su, yang kamu kawin itu Su Yunmeng, bukan aku. Jadi hari ini, kita cerai saja. Biar aku bisa balik ke Binzu mengajar. Kalau gitu, kenapa sama Subaokuan? Begitu dengar dia sekarat, kamu buru-buru pulang dari Binzhou? Itu karena walaupun Subaokuan sudah jahat sama aku, karena selingkuhannya, aku nggak boleh balas jahat. Cewek itu bilang dia mau mati, jadi aku cuma pulang buat formalitas, tunjukin bakti aja. Berarti kamu orangnya baik, aku nggak salah pilih. Makan dulu. Bukan? Kok susah banget jelasinnya? Aku sudah bilang, aku bukan anaknya Subaokuan lagi. Siapa kamu? Nggak penting buat aku. Tapi Subaokuan itu ayahmu. Dan itu sangat penting buat aku. Kamu nggak bisa balik ke Binzhou. Tadi pagi aku telepon sana, sudah saya berhentikan kerjamu. Apa? Hak apa kamu melakukan ini? Kamu sekarang istri resmi komandan, masih mau mengajar? Malu-maluin aku dong. Kerjaanku, urusanmu apa? Sudah. Aku sudah selesai makan. Aku masih banyak kerjaan, nggak bisa nemenin. Ini Butler Sang, kedepannya kalau ada urusan, langsung hubungi dia. Ini Yume. Dia asisten pribadimu. Tunggu sebentar, yang aku maksud adalah, aku ingin kembali ke kerjaanku di Binzu. Kamu tidak bisa kembali ke Binzhou. Kediaman Xiao Shuai ini adalah tempat tinggalmu. Kalau kamu bosan, belajarlah musik, catur, kaligrafi, dan melukis untuk meningkatkan kualitasmu sebagai istri Xiao Shuai. Sampai jumpa. Aku Nyonya muda. Silakan makan dulu. Iuye, kamu tidak adil. Perkawinan sebesar ini tidak memberitahuku? Aku dan ayah angkatmu, Hong Dashuai, adalah sahabat karib. Aku seharusnya datang untuk menghadiri pernikahanmu, bukan? Tuan Chao terlalu sopan. Aku, Gui Cheng, paling benci dengan formalitas yang rumit. Apalagi, pernikahan bukanlah hal besar. Menurutku, Jiu Ye adalah orang yang melakukan hal besar. Semangatnya berbeda. Tidak heran Hong Dashuai sangat menghargaimu. Ini siapa? Oh, lupa memperkenalkan. Ini adalah Ye Tianhao Er. Orang Yi. Yume, kenapa kediaman Xiao Shuai ini sangat sepi? Kenapa tidak ada istri ketiga atau keempat? Atau yang lainnya? Apakah di kediaman Xiao Shuai ini hanya ada aku, seorang istri? Nyonya, Anda tidak tahu, Xiao Shuai selama ini selalu berperang di luar. Baru setengah tahun yang lalu, keadaan menjadi tenang. Xiao Shuai juga adalah orang yang paling dihargai oleh Hong Dashuai. Jadi Hong Dashuai memintanya menjadi gubernur militer di Chazhou. Dia sangat sibuk, tidak ada waktu untuk urusan cinta. Sekarang ini, mana ada perwira yang tidak punya banyak istri? Tidak menyangka Gui Cheng benar-benar orang yang jujur. Tidak, lalu kenapa dia tiba-tiba melamar keluarga Su? Kamu seharusnya bersyukur. Kamu adalah putri Subaokuan. Apa hubungannya dengan ayahku? Nyonya, ada apa? Kepala rumah tangga Zhang. Dia. Di mana kepala rumah tangga Zhang? Tadi dia jelas-jelas ada di sini. Nyonya, Anda mencari saya? Kenapa kamu di sini? Tadi kamu bukan di... Nyonya, apakah Anda salah lihat? Sebenarnya, bisnis teh di Jepang baru dimulai. 2 tahun terakhir ini, saya menemukan banyak teh Jepang berasal dari Dongguo. Saya sengaja datang ke Dongguo untuk survei, berharap bisa mendapatkan pasokan yang lebih baik. Tuan Hauer, Anda cukup visioner. Teh Dongguo seperempatnya diproduksi di Chazhou dan di Chazhou. Keluarga Su adalah yang terbaik dalam bisnis teh. Sayangnya, Subaokuan ini 10 hari lalu gila
sekarang hanya orang bodoh yang tidak waras. Jadi saya datang di waktu yang salah? Tidak juga. Su Baokuan memang gila, tapi istri keduanya masih normal. Hanya saja, berbisnis dengan wanita pasti lebih rumit. Tak kusangka Tuan Cao begitu paham dengan keluarga mertuaku. Ah, Su Baokuan di Kaozu kami cukup terkenal. Urusan keluarganya mudah diketahui. Mercu Amo. Tuan Jiu, apa kau menikahi putri keluarga Su? Putri sulung Su, Su Yunsi. Ibu, lihat, ayah kambuh lagi. Bu Wang, bawa ayah kembali ke kamar. Nanti antar makanan untuknya. Jah. Ibu, kapan ayah sembuh? Sanggemeni baken. Sering kambuh, hidup seperti ini tidak nyaman. Sujungsi itu beruntung. Ayah sudah sakit lebih dari sebulan, dia tidak pernah menjengganya. Sudahlah, bersyukurlah kau tidak perlu melayani. Setidaknya ini masih keluarga Su. Ibu. Apa dia tidak ketakutan tadi malam di kamar pengantin? Itu salahnya sendiri. Menurut adat Chow Shou, besok Sujungsi harus membawa suaminya yang berwajah seram pulang, kan? Aku tidak ingin melihat mereka. Bisa semudah itu kau menghindar? Sedeknya, dia adalah perwira muda Chazozo. Meskipun wajahnya jelek dan menyeramkan, kita tetap harus bertemu. Ah? Tuan Jiu, ke depannya, harap bimbingan Anda. Chazozo bukan timur laut, harap Tuan Yetian ingat itu. Sepertinya Tuan Jiu punya prasangka Terhadap orang Jepang. Tuan Yu, Tuan Yetian hanya seorang pebisnis, bukan tentara. Tampaknya Bupati Cao tahu tentang orang Jepang. Semua yang dilakukan di timur laut. Perasaan Jiu Ye, aku sepenuhnya bisa mengerti. Dan aku yakin, pasti dalam waktu dekat, pandangan Jiu Ye terhadapku akan berubah. Bagaimana, istri muda Sang Jenderal, hari ini sudah mengenal seluruh istana Sang Jenderal? Aku sama sekali tidak tertarik dengan istana sang jenderalmu. Lalu apa yang menarik bagimu? Perceraian. Kenapa langsung membahas topik yang sensitif ini? Sekarang sudah zaman apa, mana ada perkawinan yang dipaksakan. Kamu adalah Panglima Cao Yo, mau yang seperti apa? Ngapain cari wanita yang tidak mencintaimu, kan? Kamu hanya benar dalam satu hal, yaitu sebagai Panglima Muda Cao Yo. Wanita seperti apapun yang kuinginkan, bisa kudapatkan. Benar, benar. Jadi, jangan tergantung pada satu pohon. Asal kau lepaskan pohonku ini, kau bisa memiliki seluruh hutan Cao Yo. Kamu yakin mau bercerai denganku? Yakin, pasti, dan tentu. Kamu mau apa? Mau membunuhku? Aku orang yang sangat tradisional. Dalam kamus Gui Cheng, tidak ada kata perceraian, hanya janda. Sekarang aku beri kamu dua pilihan, tembak aku, atau bunuh aku. Kita hidup jangan terlalu ekstrim, ya kan? Pikiran harus mengikuti tren. Kalau tidak bercerai juga boleh. Tapi kamu harus berjanji padaku. Coba dengar. Pertama, kita bisa mempertahankan hubungan pernikahan ini. Tapi sebelum kita mengembangkan perasaan, kamu tidak boleh memintaku untuk melakukan itu. Apa? Yaitu tadi. Yang mana? Yaitu tadi. Berhubungan intim. Tahu saja, jangan diucapkan. Apa yang harus ditutupi? Kedua, aku tidak mau jadi ibu rumah tangga penuh waktu. Aku ingin punya pekerjaan dan pergaulanku sendiri. Kamu tidak boleh ikut campur, malah harus menghormati hobi dan kegemaranku. Ketiga, kita beri waktu 1 tahun sebagai batas. Jika setelah 1 tahun, kita masih belum bisa menumbuhkan perasaan, kita akan bercerai. bagaimana jika aku tidak setuju? Maka hari ini kamu akan menjadi janda.
Sangat bagus, aku semakin menyukaimu. Jadi maksudmu, kamu setuju? Tidak masalah. Kalau begitu, kita sepakat. Kembalikan pistolnya, jangan sampai salah tembak. Apa yang kamu lakukan? Bukankah kita sudah berjanji? Kamu hanya bilang tidak boleh tidur bersama, tidak bilang tidak boleh ciuman. Kamu adalah istri yang aku nikahi dengan pacar besar. Cium sekali tidak berlebihan, kan? Aku bilang tidak boleh melakukan itu, sudah termasuk tidak boleh ciuman. Lihat, kamu tidak menjelaskan dengan jelas, jadi salah paham. Sudah larut, tidur saja. Apa yang kamu lakukan? Kamu mau tidur di sini? Lalu, Aku... kamu tidak ngantuk? Aku tidur. Kamu SSST, jangan bicara, ikuti saja. Aku tidak akan mengambil keuntungan darimu. sebenarnya apa yang terjadi? Jangan tanya. Di kediaman Panglima Muda ini, banyak mata yang mengawasi kita. Tidur saja. Ini adalah ibu tiriku. Ini adikku. Ini adalah ayahku. Ayahku bulan lalu terkena gangguan jiwa. Sekarang agak pikun, jangan keberatan ya. Salam hormat, ayah mertua. Aku adalah menantumu. Gu Icheng. Bukankah orang bilang Jiu Ye, wajahnya? Kamu tertipu, Jiu Ye. Tidak hanya tidak sakit, malah sangat tampan. Sekarang, apakah kamu sangat menyesal? Kamu, Ini juga berkat ibu tiriku yang mencarikan aku. Pasangan yang sangat baik. Ayah mertua, tenang saja, aku akan memanggil dokter terbaik. Untuk menyembuhkan penyakitmu. Yun Shi. Ye Tianjun. Lama tidak bertemu, Yun 11. Ye Tianjun, bagaimana kamu bisa datang ke Dongguo? Wah, sangat senang bisa bertemu denganmu. Kamu ingat saat aku di Jingdu, aku pernah bilang padamu? Saya sangat suka teh dari Dongguo. Jadi, kali ini saya datang untuk mengeksplorasi peluang bisnis teh Dongguo. Bisnis teh Dongguo. Pilihanmu sangat tepat. Dongguo memiliki budaya teh ribuan tahun. Datang ke Dongguo adalah pilihan terbaik. Sebelumnya di Kyoto, terima kasih atas bantuannya. Sekarang di Dongguo. Jika ada kebutuhan, jangan sungkan untuk bilang. Saya dengan ayahmu adalah salah satu pedagang teh terkemuka di Chasoso. Hari ini saya datang untuk berkunjung, jadi mungkin perlu bantuanmu untuk memperkenalkan. Mungkin. Sayangnya, Tuan Yetian kecewa. Iu Ye. Tidak menyangka, bertemu lagi begitu cepat. Kalian saling kenal? Oh, atas perkenalan Bupati Chao. Saya beruntung bisa berkenalan dengan Jiu Ye. Tuan Yetian sepertinya masih perlu belajar bahasa Mandarin kami. Paling-paling kami hanya kenal. Bukan berkenalan. Benar-benar kebetulan yang luar biasa. maukah kalian masuk dan berbincang? Yun 11, saya ucapkan selamat padamu. Bisa menikah dengan Jiu Ye, seorang tentara yang luar biasa. Sang bahagia. Dunia terasa begitu kecil. Tidak menyangka Tuan Yetian adalah teman lama istriku. Juga ingin berterima kasih atas perhatiannya di Kyoto. Terhadap istriku. Iu Ye terlalu sungkan. Aku dan Yun 11 cocok, hidup lama di luar negeri. Juga hal yang wajar. Tuan Yetian, kamu salah menggunakan kata.
Itu bukan cocok, tapi sepaham. Tuan Yitian, kokak. Digunakan untuk menggambarkan sepasang kekasih. Tuan Yitian, jangan-jangan suka pada kakakku? Sayangnya, sekarang dia sudah menjadi istri Xiao Shuai. Yun Meng, jangan kurang ajar. Salah paham. Bahasa Mandarinku tidak terlalu baik, jadi Jiuye. Jangan tersinggung ya. Tentu tidak. Istriku begitu cantik. Wajar jika ada yang menyukainya. Tak disangka, orang ini cukup pandai berbicara. Gaya Jiu Ye benar-benar mengagumkan. Bisa berkenalan dengan teman seperti ini di Dongguo adalah kehormatan bagiku. Jika tidak salah, Tuan Yetian datang ke Dongguo. Untuk berbisnis, bukan untuk berteman. Kalau tidak salah ingat, Tuan Yetian datang ke Dongguo. Untuk berbisnis, bukan untuk berteman. Tolong, bisakah kamu bicara dengan lebih santai? Tuan Yetian adalah temanku. Kasih aku sedikit muka. Jangan lupa kita berdua sudah berjanji. Aku ingat, saat di Jingdu, Yun 11 pernah bilang padaku, di Dongguo kalau mau sukses, harus bisa bersikap baik. Dia juga bilang, semakin banyak teman, semakin banyak jalan. Jadi, setelah datang ke Dongguo, aku pahami prinsip ini. Dan sangat terbantu. Kamu bisa berteman dengan Bupati Chao. Pasti sudah berusaha keras, ya? Tidak terlalu, semua berkat teman yang memperkenalkan. Cuma diperkenalkan biasa saja, langsung kenal Bupati. Ternyata teman Tuan Yetian. Bukan orang sembarangan. Jujur saja, Tuan Jiu, ayah angkatmu, Panglima Hong. Aku juga pernah bertemu sekali. Ngomong-ngomong, lebih baik kita bahas soal teh. Ayamu, Tuan Subao Quan. Menderita gangguan jiwa. Kalau tidak keberatan, boleh aku lihat? Tuan Yetian, kamu juga bisa mengobati. Oh ya, Tuan Yetian dulu di Jingdu. Lulusan sekolah kedokteran. Kalau begitu, tolong ya, Tuan Yetian. Bagaimana? Bisakah ayah disembuhkan? Tuan Subao Quan menderita demam yang sangat parah. Itu kan sudah jelas. Ibuku tanya, apakah ayahku bisa sembuh? Tuan Yetian, kondisi ayahku sekarang. Bisakah pulih? Tuan Yetian. Kondisi ayahku sekarang, bisakah pulih? Demam tinggi Tuan Subao Quan merusak saraf pusatnya. Untuk memperbaikinya sepenuhnya, sangat sulit. Selesai. Ayah tidak akan tetap seperti ini, kan? Yun Shi. Maaf, tidak bisa membantumu. Tuan Yetian, kamu terlalu serius. Ayahku memang sudah lama sakit. Melihat kondisi ayah mertuaku seperti ini, mungkin tidak bisa melakukan bisnis lagi. Ah, Tuan Yetian. Kalau kamu butuh, aku bisa memperkenalkan beberapa pedagang teh lain. Ya, Tuan Yetian, jika ada yang kamu butuhkan, aku dan Xiao Shuai pasti akan membantu sepenuhnya. Terima kasih, sekarang sedang berbisnis, aku tidak terlalu buru-buru. Karena aku ingin benar-benar memahami sesuatu. Setelah itu baru melakukan, aku rasa peluang sukses akan lebih besar. Karena sudah datang ke Dongguo, aku bisa manfaatkan kesempatan ini. Untuk belajar lebih banyak tentang budaya Dongguo, lagi pula. Ada satu hal di depan mata, aku ingin merepotkanmu. Yetian, ada yang bisa kubantu? Silakan katakan saja. Saat ini aku tinggal di Hotel Hong Tian, tidak nyaman. Aku ingin menyewa rumah di Chasozo. Kupikir masalah besar, ternyata ini sangat mudah. Kalau begitu, kamu tidak perlu tinggal di hotel atau menyewa rumah. Tinggal saja di rumahku. Apa? Tinggal di kediaman keluarga Su? Jangan salah paham, maksudku kediaman Panglima Muda. Ah. Apa hakmu membiarkannya tinggal di kediaman Panglima Muda kita? Karena aku istri Panglima Muda, jadi kediaman Panglima Muda adalah rumahku. Meskipun kamu istri Panglima Mudaku, kamu tidak bisa mengambil keputusan sendiri. Membiarkannya tinggal di rumahku. Yetian bukan orang luar. Dan di Kyoto dulu, aku pernah tinggal di rumahnya. Kamu pernah tinggal di rumahnya? Tepatnya, aku pernah tinggal di rumahnya. Dan di Kyoto dulu, aku banyak dibantu olehnya. Jadi aku bisa menyelesaikan studiku, sekarang di Dongguo. Dia datang ke kampung halamanku, tentu aku harus menjamunya dengan baik. Bagaimana bisa kamu membawanya ke rumah? Kamu sadar tidak? Kamu sekarang istri Panglima Muda, kamu membawa seorang pria. Pulang ke rumah, apa maksudmu? Kamu tertawa apa? Sekarang zaman apa masih berpikiran feodal begitu? Sekarang era republik, masyarakat baru, lagi pula kediaman Panglima Muda kita. Ada begitu banyak kamar, beri dia satu kamar kenapa? Jangan lupa, kita punya perjanjian. Kamu harus menghormati hobiku. Atau jangan-jangan, kamu takut? Aku takut? Takut apa?
Kamu takut seperti kata Su Yumeng. Ye Tian menyukaiku, takut aku direbut olehnya? Tenang saja, kalau memang begitu. Di Kyoto dulu aku sudah bersamanya, perlu menunggu sampai sekarang? Konyol. Sangat konyol, aku khawatir soal ini. Tinggal. Biarkan orang itu tinggal di kediaman Panglima Mudaku, mau tinggal berapa lama? Terserah dia. Sepakat. Maaf sekali, harus mengganggu kalian lagi untuk beberapa waktu. Tuan Ye Tian, apa yang kamu katakan? Lihat saja apa lagi yang kamu butuhkan, silakan sampaikan. Tidak, sudah lengkap sekali. Tidak ada yang kurang. Tapi kalau benar-benar bisa, ganti tempat tidur ini dengan tatami. Itu akan lebih baik. Kamu benar-benar anggap ini rumah sendiri ya? Lihat aku, kenapa tidak terpikir? Tidak masalah, segera diganti. Bagaimana? Aku tidak tahu harus berkata apa. Kamu yang membuatku merasakan perasaan seperti di rumah. Takut sangat Tuan Ye Tian ternyata. Orang yang sentimental. Cuma tempat tinggal, tidak perlu mengungkapkan. Begitu banyak perasaan. Rumahmu di Jepang. Kamu ini kenapa sangat dingin? Dia sendirian. Merantau di negeri orang, terkenang akan kampung halaman. Kamu mengerti tidak? Bagaimana kamu yakin dia sendirian? Jiu Ye benar-benar. Kata-katanya membangunkan orang yang tertidur. Yun 11, persahabatan kita tetaplah persahabatan. Tapi sewa tetap harus dibayar. Ini, aku bayar dulu. 3 bulan sewa. Kamu ini ngapain? Embo. Tidak bisa. Bawa lagi. Uang ini tidak bisa diambil. Bagaimana bisa aku menerima uangmu? Tidak bisa. Ini, Aku harus menegurmu, Tuan Ye Tian. Orang yang terhormat. Kalau kamu tidak menerima uangnya, berarti meremehkannya. Ayo, Tuan Ye Tian, ayo. Masih ada lagi? tidak ada. Siapa yang bilang padamu kalau Panglima Muda itu perutnya gendut? Orang bertopeng. Siapa yang bilang? Ampun, Nona besar. Aku juga cuma dengar dari pedagang kaki lima di luar. Aku tidak tahu. Omongan sembarangan di luar begitu dibawa masuk ke dalam istana. Aku pukul kamu sampai mati. Empen. Sudah, cukup. Bahkan kalau dia dipukul sampai mati, tidak akan mengubah apa-apa. Ibu Wang, bawa Xiao Cui ke kamarnya, beri dia obat. Jah. Ibu. Benar-benar menguntungkan Suyun 11 itu. Mengingat ekspresi kemenangannya siang tadi. Aku jadi sangat marah. Sekarang semuanya sudah terjadi, ngomong begitu buat apa? Bagaimanapun juga, bukankah Jiu Ye tetap harus memanggilku ibu kedua, memanggilmu bibi kecil? Hubungan ini tetap ada di keluarga Sukita. Aku tidak mau jadi bibi kecil. Aku mau jadi istri Panglima Muda. Dasar gadis, kamu ngomong apa sih? Suju nonse itu. Dan Jiu Ye baru saja menikah. Baru menikah kenapa? Mana bisa Suyun 11 dibandingkan denganku? Dari segi usia, aku lebih muda. Dari segi pendidikan, dia cuma lulusan luar negeri, sedangkan aku lulusan Universitas London. Kalau Jiu Ye tahu, seharusnya yang dinikahinya adalah aku. Mana mungkin dia tidak tertarik? Bodohnya kamu, aku tidak melihat Jiu Ye sedikit pun tertarik padamu. Hari ini, dia bahkan tidak sekalipun menatapmu. Jangan sampai kamu salah paham. Kalau begitu, aku akan buat dia menatapku sekali. Sekali saja cukup. Apa? Kamu tinggal di kediaman Panglima Muda? Ye Tianjun, bukankah ini mencari masalah? Justru sebaliknya, sekarang aku tinggal di kediaman Panglima Muda. Malah lebih memudahkan tugasku. Ye Tianjun, Gu Yicheng itu, sangat terkenal keras kepala. Kadang, bahkan ayah angkatnya, Hong Dashui pun tidak bisa mengendalikannya. Kamu tinggal di bawah pengawasannya, bukankah itu sangat berbahaya? Ada pepatah di negerimu kan? Tempat yang paling berbahaya justru paling aman. Sekarang aku tinggal di kediaman Panglima Muda. Justru bisa mengurangi kewaspadaan mereka terhadapku. Legitila. Dia bisa mengawasiku. Bukankah aku juga bisa mengawasinya? Benar juga. Cara kalian orang Jepang bertindak memang berbeda dengan orang biasa. Ye Tianhao ini kemungkinan besar adalah orang militer Jepang. Orang seperti ini sangat berbahaya. Bahkan jika dia benar-benar orang militer Jepang. Tidak hanya Cao You, bahkan Bin Youfu pun dia tidak bisa. Mungkin Hong Dashui tidak akan sebodoh itu. Di mata para panglima perang ini, segalanya didasarkan pada kepentingan pribadi mereka. Jika kekhawatiranmu benar-benar ada, maka Ye Tianjun tinggal di kediaman Panglima Muda. Justru menguntungkan kita. Setidaknya dia hidup di bawah pengawasan kita, bukan?
Mungkin situasinya tidak seperti yang kamu bayangkan. Aku melihat pandangan aneh di mata Yetian, dan juga hubungannya dengan Bupati Chao. Tenang saja, aku pasti bisa mengendalikan situasi. Yang paling penting sekarang adalah Su Baokuan. Mengerti? Malam ini aku akan menyelidikinya. Yume, apa kamu melihat? Tuan Yetian? Tuan Yetian bilang mau cari Bupati Chao untuk bicara, baru saja pergi. Ternyata dia pergi cari Bupati Chao. Su Baokuan. Su Baokuan, udah jangan acting lagi. Su Baokuan. Yuye, kenapa kamu di sini? Aku di sini, kamu masih nggak ngerti? Kalau aku nggak salah ingat, yang seharusnya nikah sama aku. Harusnya kamu, kan? Jiuye, kamu sudah tahu? Malam ini aku kesini, cuma mau tanya jelas. Kenapa nggak mau nikah sama aku? Kenapa harus suruh Yun 11 gantikan kamu? Yuye, sebenarnya aku. Baiklah. Aku, Gui Cheng, juga bukan tipe orang yang suka memaksa orang. Kalau kamu memang nggak mau, aku sudah dapat jawabannya. Dadah. Bukan gitu, Yuye. Anggap saja aku nggak pernah datang. Jiuye, dengerin aku sampai selesai dong. Ternyata Jiuye suka sama aku. Yun 11, masa jabatanmu sebagai istri Panglima sudah habis. Orang yang menyusup ke keluarga Su ini siapa ya? Orang ini, aku belum pernah lihat. Sepertinya rahasia Su Baokuan sudah terbongkar. Su Baokuan ini pinter banget sih. Saat ini, pura-pura gila adalah tameng terbaik untuk menyelamatkan nyawa. Aku khawatir lawan akan nekat dan bunuh diri. Itu bahaya banget. Jadi harus cepat cari tahu, di Shanghai siapa yang jadi kontaknya. Tenang ayah. Yuye. Aku lihat lampu ruang kerja Jiuye nyala. Makan malam juga nggak ketemu Jiuye, kayaknya sibuk kerja. Sampai lupa makan. Makanya, aku sengaja masakin Yuye semangkok. Bubur 8 rasa. Yume, kan sudah kubilang, mulai sekarang. Kamu cuma perlu urus istri Panglima muda aja. Istri Panglima muda sekarang lagi. Ngobrol sama Tuan Yetian, aku cuma sempetin. Kasih Jiuye bubur, nggak ganggu. Urusan istri Panglima muda. Soalnya, Panglima Hong sudah pesan khusus ke aku. Pastikan aku merawat Jiuye dengan baik. Yume, kamu harus paham dan mengerti hal ini. Yume tentu paham. Jika di kediaman Da Shuai, nyawaku adalah milik Hong Da Shuai. Maka sekarang di kediaman Xiao Shuai, nyawaku adalah milik Xiao Shuai. Sebuah pekerjaan, jangan selalu mengorbankan nyawa. Aku hanya tahu apa itu balas budi.
Apa yang kamu katakan tadi? Istri Xiao Shuai sedang mengobrol dengan Ye Tian? Jangan bicara lagi, terlalu bodoh. Yu Ye, Kamu sudah kembali. ayo bergabung. Apa yang kalian bicarakan? Terlihat sangat senang. Kami sedang membicarakan kenangan lama di Kyoto. Mau ikut bergabung? Ayo, Yu Ye, bergabunglah. Cepat duduk. Apakah sudah terlalu malam? Aduh, sudah jam 11.30, Yun 11. Pulanglah lebih awal dan istirahat dengan Jiu Ye. Sudah agak malam. Kenapa kamu memandangiku seperti itu? Sudah larut malam, kalian berdua laki-laki dan perempuan sendirian di satu ruangan. Tidak merasa ini akan menimbulkan gosip? Jangan lupa, kamu sekarang sudah bersuami. Kami hanya teman lama mengobrol, dan pintunya masih terbuka. Apa gosip yang bisa timbul? Mengobrol apa? Tanganmu sudah menyentuh lengan orang lain. Itu refleks. Kami sedang membicarakan kegagalanku saat pertama kali di Kyoto. Aku bilang pada Ye Tian, jangan lanjutkan. Lalu tidak sengaja menyentuh pergelangan tangannya. Itu tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Sejak dulu, laki-laki dan perempuan tidak boleh bersentuhan. Bagaimana kamu tidak punya sopan santun? Kamu ini, anak dari keluarga terhormat. Hei, kenapa aku tidak sopan? Aku hanya tidak sengaja menyentuh pergelangan tangan Ye Tian. Antara teman, sentuhan kecil seperti itu di Jepang sama sekali tidak masalah. Kamu sadar tidak? Ini Dongguo, bukan Jepang. Apa masalahnya di Dongguo? Sekarang sudah zaman apa? Sekarang zaman Republik, tahu? Di Barat, orang saling cium dan peluk saat bertemu. Aku hanya tidak sengaja menyentuh tangan, kamu perlu berlebihan seperti ini? Kamu sadar tidak? Kamu sekarang istriku. Oh, aku mengerti. Kamu cemburu, kan? Jangan lupa, kita sekarang adalah pasangan percobaan. Konyol. Sangat konyol, mana mungkin aku cemburu. Aku hanya mengingatkanmu untuk menjaga citra diri. Jangan lupa. Kamu adalah istri muda komandanku. Hanya itu saja. Tentu saja. Baiklah, kalau begitu aku akan ingat. Sekarang, bisakah kita tidur? Tunggu. Aku pulang terlambat, sebagai istriku. Bukankah seharusnya kamu melakukan sedikit tanggung jawab dan kewajiban? Kamu mau apa? Aku ingatkan, kita punya perjanjian 3 pasal. Tidak ada aturan yang mengatakan kamu bisa sama sekali tidak melakukan. Tanggung jawab dan kewajiban sebagai istri. Jangan lupa, hadiah pernikahanmu. Aku pergi untukmu. Kalau begitu kamu mau apa? Aku ingatkan dulu, itu jangan mimpi. Kamu mikir apa? Aku hanya minta kamu ambilkan air cuci kaki. Nyaman. Dilihat dari sini, kamu memang agak mirip istri yang baik. Kalau kamu terus bilang begitu, aku tidak akan membantumu cuci lagi. Dipuji malah tidak mau. Aku tidak butuh. Kenapa? Ada sesuatu di wajahmu. Aku merasa seperti pernah bertemu di suatu tempat. Jangan-jangan dalam mimpi? Kamu. Kamu tidak apa-apa. Kamu punya tangan dan kaki, pekerjaan yang layak, jangan mencuri roti lagi. Uang ini cukup untuk hidupmu sementara. Ambillah. Kita memang pernah bertemu, jika tidak bertemu denganmu. Aku mungkin sudah mati kelaparan di jalanan. Yun 11. Mulai sekarang, aku akan menjagamu seumur hidup. Bupati Cao, kapan dermaga ini bisa dibuka normal? Sudah lama ditutup. Tepung di pabrikku sudah menumpuk seperti gunung. Lau Yo. Tepungmu masih bisa disimpan, tapi manisan di pabrikku sudah tidak bisa disimpan lagi. Jika terus begini, akan busuk di pabrik. Bupati Cao, tolong bantu kami cari solusi. Tolong bantu kami. Kumohon,
Aku mengerti perasaan kalian. Tapi sekarang, kota Chasoso dikendalikan oleh gubernur militer. Aku sebagai bupati hanya jabatan kosong, tidak punya kekuasaan. Apa yang sebenarnya diinginkan Komandan Mudagu? Uang yang harus dibayar. Kami semua sudah. Dermaga ini masih belum dibuka. Kami yang berbisnis, tidak punya jalan hidup lagi. Benar, Bupati Chao, kamilah. Orang tua di Chaoyou. Kau tidak bisa tidak peduli. Benar, kau harus peduli pada kami. Benar-benar. Bupati Chao, kau harus peduli pada kami. Semuanya, semuanya. Bukan aku tidak mau, tapi sungguh tidak bisa. Mereka punya orang. Punya senjata. Aku hanya seorang pelajar, sungguh tidak mampu. Kalau begitu, kami akan pergi ke markas gubernur minta penjelasan. Benar, pergi minta penjelasan. Ayo, minta penjelasan. Semuanya. Pemilik toko-toko besar berlari ke kantor bupati, mereka berharap pelabuhan bisa segera dibuka dan beroperasi. Apa kata Chao Fukun? Apa lagi yang dia katakan? Tentu saja mengalihkan ke sini, ke Panglima Muda. Dengan hubungan Chao Fukun dan Panglima Besar. Dia sebenarnya bisa menggunakan status Panglima Besar untuk menekanku, tapi tidak dilakukan. Ini sangat mengejutkanku. Lapor, Panglima Muda, nona kedua keluarga Su minta bertemu. Su Yunmeng. Kenapa dia datang? Persilakan masuk. Siap. Iuye, Ada apa? Jiuye, aku datang hari ini untuk memberitahumu. Aku bersedia menikahimu. Apa? Semua ini gara-gara kakakku, Suyun 11. Dia memanfaatkan status sebagai kakak, mengancamku, memaksaku menyerahkan posisi pengantin. Dia memaksamu? Kalau tidak salah, hari kakakmu masuk ke istana Panglima Muda. Tangannya diikat, dibawa masuk. Siapa yang memaksa siapa? Itu semua akal bulusnya. Dari kecil, selama dia menginginkan sesuatu, dia akan merebutnya dengan segala cara. Dia sama sekali bukan orang baik. Lalu sekarang kau datang memberitahuku ini? Iuye, Panggil kakak ipar. sebenarnya, aku cukup tersentuh kemarin kau mencariku. Aku seharusnya lebih berani, memberitahumu kebenaran lebih awal. Aku sebenarnya sudah lama mengagumi Jiuye. Jiuye adalah pahlawan besar. Su Yunmeng dalam hidup ini, hanya mau menikah dengan Jiuye. Berhenti. Su Yunmeng. Kau mabuk ya? Aku sudah menikah dengan kakakmu, sekarang kau harus memanggilku kakak ipar. Kau mengatakan ini, tidak merasa sang konyol? Nikah itu bisa cerai, kan? Sekarang kan zaman sudah modern. Cerai itu bukan hal yang aneh. Kalian memang satu keluarga ya? Pikiran kalian sangat progresif. Panglima Muda. Banyak pedagang datang ke gerbang, berisik mau masuk. Sepertinya mereka sudah panik. Bagus, semakin mereka panik, kita semakin diuntungkan. Maksud Panglima Muda? Biarin mereka masuk. Aku tidak bisa temui mereka sekarang. Biarin mereka nunggu beberapa hari. Aku mau pedagang licik ini. Keluarin lebih banyak uang. Tapi mereka sekarang memblokir gerbang. Kediaman gubernur kan tidak cuma punya pintu belakang ini. Kamu urus mereka, aku pergi dulu. Siap. Kamu ikut aku. Oak, Sudah, kalau ada urusan boleh pergi dulu. aku tidak ada urusan. Jarang-jarang keluar. Aku temani kakak Jiu jalan-jalan saja. Pertama, panggil aku kakak ipar. Kedua, kok kamu tidak ngerti? Aku suruh kamu pergi dulu. Kan kemarin kamu yang duluan datang ke rumah cari aku. Sekarang tiba-tiba berubah. Yunmeng. Aku kemungkinan kemarin malam agak mabuk. Jadi melakukan hal-hal yang aneh. Jangan dianggap serius, ya. Katanya kan, kata-kata orang mabuk itu jujur. Itu jelas ungkapan perasaan yang tulus. Cukup, Su Yunmeng. Lihat, restoran ini enak banget. Ajak kamu cicip. Percaya aku, ayo. Suyun 11. Kamu yakin mau ikut aku? Restoran ini legendaris di Chaoyou, masakan rebusannya juara. Sebentar kamu harus makan lebih banyak. Terima kasih Yun 11, sering ajak aku mencoba. Makanan khas Chaoyou. Ah, seharusnya aku yang berterima kasih. Kamu juga sudah belikan banyak obat. Sekarang aku cuma berharap ayahku cepat sembuh. Tenang saja, obat-obat barat ini membantu memulihkan. Saraf IMO, asal rutin diminum. Pasti akan membaik. Ironis juga kalau dipikir. Ayahku puluhan tahun praktik pengobatan tradisional.
Tua-tua malah diobati dengan obat barat. Apa ayahmu belajar pengobatan tradisional Tiongkok? Bukankah dia seorang pedagang teh? Tidak. Ayahku hanya belajar pengobatan tradisional Tiongkok selama 10 tahun. Tapi dia tidak pernah bekerja di bidang pengobatan tradisional Tiongkok. Waktu kecil, kalau ada anggota keluarga yang sakit, ayahkulah yang beli obat sendiri dan merebusnya sendiri. Beli obat sendiri. Mengobati sendiri. Iya, Ini menarik. Apa hal menariknya? Bisakah kamu berbagi dengan saya? Suyun Meng, kenapa kalian berdua ada di sini? Sebaliknya, akulah yang harus bertanya padamu, Nyonya Jenderal Muda. Bukannya katamu mau beli obat? Kok malah pergi ke sini dengan Tuan Yetian? Ngomong-ngomong, Tuan Yetian. Kalau tidak salah, kamu datang ke Chazozo untuk bisnis teh. Tapi melihat beberapa hari ini, sepertinya Tuan Yetian tidak terlalu antusias dalam berbisnis dan mencari uang. Atau mungkin Tuan Yetian punya hal yang lebih penting daripada berbisnis dan mencari uang? Aku yang minta tolong Tuan Yetian. Temani aku beli obat. Ayahku butuh pengobatan barat dan Yetian kebetulan belajar pengobatan barat. Oh, begitu rupanya. Tuan Yetian, sudah bersusah payah seperti ini untuk istriku. Sebagai suaminya, aku harus menyatakan terima kasih. Makan ini aku yang traktir. Ayo Yun Meng, duduk. Sama-sama, aku dan Yun 11 teman baik. Tolong-menolong antara teman baik itu wajar. Kenapa kamu bersama Suyun Meng? Paman Jiu menyuruh orang minta aku bantu terjemahkan dokumen bahasa Inggris. Sebagai terima kasih, dia mentraktirku makan. Kebetulan sekali, mari kita bersama-sama. Aku rasa Tuan Yetian tidak keberatan, kan? Tidak. Bos, hidangkan makanannya. Yetian, ini daging rebus, rasanya lezat. Silakan makan lebih banyak. Yun Meng, perempuan harus banyak makan daging. Terlalu kurus tidak baik. Ini daun ubi jalar khas Chazozo. Renyah dan lembut. Daging harus dimakan, sayur juga jangan kurang. Yun Meng, makan. Agar gizi seimbang. Baik. Yetian, ini sup kerang pare. Bisa meredakan panas dalam, harus banyak makan. Ayo. Sebelum makan, harus minum sup dulu. Ayo. Yun Shi. Aku bisa sendiri. Aku lihat masih ada waktu, aku traktir kalian minum teh sore. Bagus. Sudah lama tidak santai seperti ini. Teh soy Jiu lain kali saja. Aku ada janji dengan Tuan Chow. Terima kasih. Sangat disayangkan. Dah. Kamu bagaimana, Nyonya? Jangan-jangan kamu juga ada urusan dengan Bupati Chao? Aku pulang. Aku panggilkan taksi untukmu. Tidak usah. Aku punya kaki sendiri. Kalau mereka tidak ada waktu, berarti hanya kita berdua. Ayo minum teh seger. Aku tiba-tiba juga tidak ada waktu. Iu ye. Ayah, tenang saja, aku pasti akan menyembuhkanmu. Mama Wang, di mana perempuan itu? Kok tidak kelihatan? Istri kedua, pergi main mahjong. Main mahjong? Ayah sudah begini, masih ada waktu main mahjong? Wah. Sekarang sudah jadi nyonya panglima muda. Bicaranya sudah berbau pejabat. Ayah sudah begini, kamu tidak di rumah merawatnya. Masih sempat-sempatnya main. Aku tidak peduli. Waktu Tuan sakit, aku yang sibuk mengurusnya. Sekarang penyakit Tuan sudah ada kesimpulannya. Cuma minum obat dan istirahat. Sesekali aku bersenang-senang. Kenapa? Legit pula. Dengan hak apa kamu menanyai aku? Waktu Tuan sakit, kamu di Binzhou, apa yang sudah kamu lakukan untuk Tuan? Bagaimanapun juga, kamu harus lebih banyak menemani ayahku. Aku atau Mama Wang yang menemaninya. Apa bedanya? Dia bisa membedakan siapa dan siapa. Jangan kira jadi nyonya panglima muda bisa memerintah semua orang. Jangan lupa, kamu bisa jadi nyonya panglima muda berkat aku. Dan selama di keluarga Su, aku selamanya adalah orang yang lebih tua darimu. Berkatmu?
kamu tidak ingin putri kesayanganmu menikah dengan panglima muda berwajah hantu itu, kan? Tapi rencana kalian tidak menyangka. Panglima muda ini tidak hanya muda tapi juga tampan. Sekarang mungkin Su Yumeng sudah marah sampai. Bahkan nasiku tidak bisa dimakan lagi, ya? Cukup, Sun 11. Jangan sok suci setelah mendapat keuntungan. Pria seperti Jiu Ye, di masa depan pasti akan menikahi banyak selir. Jangan terlalu cepat senang. Aku lelah. Tidak ada waktu lagi untuk berdebat denganmu, buang. Hei, jangan lupa panggil aku untuk makan malam. Baik, Nyonya. Su Baoquan pernah belajar pengobatan tradisional Tiongkok. Jadi dia mengerti ilmu pengobatan. Dia pernah belajar pengobatan tradisional Tiongkok. Bahkan murid dari dokter terkenal. Hanya saja, dia tidak memilih menjadi dokter. Melainkan beralih ke bisnis teh sejak dini. Benar, buka klinik tidak seuntung berbisnis. Jika begitu, penyakitnya ini pasti mencurigakan. Maksud Tuan Yetian adalah, Su Baoquan pura-pura bodoh. Tidak mungkin, jika dia pura-pura sakit dan bodoh di rumah sakit Binzhou. Apakah dokter tidak bisa mengetahuinya? Jangan lupa, dia mengerti ilmu pengobatan. Ayah, ingat tempat ini? Waktu kecil, setiap kali sedih, aku selalu bersembunyi di sini. Ayah selalu datang untuk menghiburku. Yun 11, jangan menangis. Kamu kakaknya harus mengalah pada adik. Ayah ajak kamu makan enak, ya? Jangan beritahu adik, oke? Ayah, saat aku berusia 6 tahun, ibu sudah tiada. Aku tahu Lin Yuru menyusahkanmu. Jadi di usia 18 tahun, aku memilih untuk kuliah di luar negeri. Setelah pulang, aku memilih mengajar di Binzhou. Semua ini kulakukan agar ayah tidak terjepit. Di antara aku dan Lin Yuru. Aku tahu, selama aku tidak di rumah, ayah tidak akan bingung. Tapi ayah, dalam keadaanmu sekarang, bagaimana aku bisa? Tenang. Ayah, kaulah satu-satunya keluargaku di dunia ini. Ayah harus cepat sembuh. Tenang, setelah ayah sembuh, aku akan segera meninggalkan Chazozro. Aku tidak akan membiarkan ayah terjepit. Di antara aku dan Lin Yuru. Sun 11, aku ingin kamu dan Jiu Ye segera bercerai. Su Yunmeng, apa kamu? Salah minum obat? Kenapa aku harus bercerai dengan Jiu Ye? Apa kamu tidak melihat? Jiu Ye menyukai seseorang. Selama ini, pernikahan kita hanyalah sebuah kesalahpahaman. Oh, aku tidak melihat sedikit pun tanda-tanda bahwa Jiu Ye menyukaimu. Bahkan sedikit pun. Kamu hanya tidak mau menerima kenyataan saja. Lagi pula, awalnya Jiu Ye datang ke keluarga kita. Untuk melamar, itu aku. Akulah wanita yang paling dia inginkan. Untuk dinikahi. Oh, benarkah? Sayang sekali, karena sekarang akulah istri sang panglima muda. Su Yun 11, jangan terlalu tidak tahu diri. Sejak kecil, apapun yang aku, Su Yunmeng, inginkan, tidak pernah tidak berhasil aku dapatkan. Gelar istri panglima muda ini, cepat atau lambat akan menjadi milikku. Bukan kamu, Su Yunmeng. Kebiasaanmu yang semena-mena ini sudah saatnya diubah. Kalau begitu, kita lihat saja nanti. Tanda tangani ini, besok kita mulai beroperasi lagi. Kantor gubernur militer mengambil 70% keuntungan kita. Apa bedanya dengan merampok? 70% ini terlalu mahal. Ini terlalu. Panglima muda. Sebelumnya, Bupati Cao hanya mengambil 30% keuntungan dari kita semua. Sekarang kamu naikkan 2 kali lipat. Bukankah ini membuat kita semua? Ya benar. Ini sama sekali tidak bisa ditanggung. Hitam di atas putih, bayarlah uang ini. Kalian tidak perlu lagi bersusah payah memberikan hadiah. Bagi kalian, membayar sesuai jumlah yang ditentukan. Kalian tidak perlu lagi merendahkan diri untuk menyenangkan siapapun. Bukankah hidup akan lebih bermartabat? Tapi setelah membayar 70%, kami hampir tidak mendapat keuntungan. Ya, hampir tidak ada keuntungan. Prajuritku melindungi tanah dan rakyat Chaoyou. Mereka juga punya keluarga. Kalian berbisnis. Kami menjamin keamanan kalian. Adil dan masuk akal.
Panglima muda, kamu hanya menaikkan keuntungan untuk kami, para pedagang. Tapi pajak rakyat tetap tidak berubah. Ini tidak adil. Ya benar. Kamu mengajari aku bagaimana bertindak? Keadilan itu relatif. 70% keuntungan sudah diputuskan. Bayar atau tidak? Itu terserah kalian. Wakil Komandan Liu, besok dermaga mulai. Ya. Katanya kami, para pejabat, serakah. Tapi dibandingkan dengan para tentara, ini seperti membandingkan langit dan bumi. 70% keuntungan. Sama saja dengan merampok terang-terangan. Ya, Bupati Chao. Gui Cheng ini jelas-jelas sengaja menargetkan kami para pedagang. Apakah Anda bisa melaporkan ke Jenderal Hong? Kalau dibiarkan terus, kota Chasosho kita akan habis. Decorous hobbies. Semua orang sama saja, tak ada yang baik. Bagaimana kamu tahu 70% keuntungan ini? Bukan keputusan Jenderal Hong? Tidak mungkin, kami sudah memberi Jenderal Hong emas batangan bertumpuk-tumpuk. Dia tidak mungkin ingkar janji. Masih berharap tentara bayaran menepati janji? Lau Shao, kamu terlalu naif. Tuan Chao, lalu harus bagaimana? Kota Chasosho, kita tidak akan punya hari esok. Chasosho punya hari esok. Masih harus bergantung pada orang-orang Yi. Kamu tidak seharusnya terlalu cepat berkonflik. Langsung dengan para pedagang Chasosho. Baru bisa sesuai dengan rencanaku. Tidak takut pedagang melapor ke Jenderal Hong? Aku sangat paham. Dia sangat membutuhkanku sekarang. Dibanding dana revolusi, ini tidak ada artinya. Tapi rakyat miskin di selatan dan utara kota, dengan uang ini, mereka bisa bertahan melewati musim dingin. Benar. Seperti biasa. Menurutmu mungkin tidak dia pura-pura gila? Sulit dikatakan. Dokter sudah memeriksa saraf pusatnya. Memang ada masalah. Tapi penyakitnya sangat mencurigakan. Tidak sakit sebelumnya, baru sakit setelah kembali dari... Bagaimanapun, keamanannya harus dijaga. Tenang, organisasi. Sekarang aku menantu keluarga Su. Bebas keluar masuk. Aku jamin keamanan keluarga Su. Jangan lupa, ancaman terbesar. Tapi dari tujuannya, dia hanya mencoba. Tidak berniat membunuh. Yang dikhawatirkan adalah lawan. Paham. Tenang, organisasi. Mulai besok, aku akan perketat penjagaan di keluarga Su. Tuan Yetian, sudah larut belum tidur? Hei Kekyo, Asyik sendiri minum teh? kamu juga belum tidur kan? Bisnis teh Tuan Yetian. Sudah diperiksa? Ada yang butuh bantuan? Silakan katakan, aku pasti bantu sekuat tenaga. Hei Kekyo, usaha kecil kami mana perlu. Orang sepertimu turun tangan? Bukankah itu merendahkan martabatmu? Tenang, aku bisa menanganinya sendiri. Aku sudah sangat berterima kasih kepada Jiu Ye, mengizinkanku tinggal di kediaman Shao Shuai. Tuan Yetian terlalu sopan. Selamat malam. Selamat malam. Kalyuarla. Nona Yumei, kamu harus tahu maksud Da Shuai. Menempatkanmu di sisi Jiu Ye. Yume tahu. Maka kamu harus tahu di balik Hong Da Shuai adalah kekaisaran Dai kita. Yume tentu juga tahu. Mulai sekarang, kamu harus jelas harus mendengar siapa. Yume menjadi. Kenapa kamu di sini? Lalu aku harus di mana? Orang di kamar Yetian itu bukan Yun 11. Siapa itu? Maksudku, bukankah hari ini kamu pulang melihat ayahmu? Kukira kamu akan tinggal di rumahmu.
Maksudmu aku boleh pulang? Itu bagus sekali. Besok aku pulang, jadi bisa merawat ayahku. Tidak, aku tidak bermaksud begitu. Kita baru menikah. Baru beberapa hari sudah pisah, akan jadi bahan omongan. Gengsi Xiao Shuai ini tidak bisa dijaga. Ternyata gengsimu yang penting. Lalu gengsiku? Tidak penting, ya? Kamu kenapa? Apa hubunganmu dengan Xiu Meng? Kamu mau tanya ini? Ya, ini. Apa maksudmu? Kenapa? Cemburu pada adikmu sendiri? Cemburu? Konyol, mana mungkin aku cemburu padanya? Ternyata hubungan kalian berdua tidak baik. Urusan keluarga kami tidak perlu kamu pusingkan. Maksudku, kenapa kamu melibatkannya? Bukankah dia sendiri bilang, dia datang untuk menerjemahkan sebuah dokumen Inggris. Aku hanya mengajaknya makan, lagi pula dia adik iparku. Oh, begitu? Sekarang dia sangat ingin merebut posisiku. Sebagai istri Xiao Shuai. Oh, itu merepotkan. Kamu punya pesaing. Itu pun adik kandungmu sendiri. Bersaing? Jangan lucu. Posisiku sebagai istri Xiao Shuai. Siapapun yang mau, ambil saja. Suyun 11. Istri Panglima Muda adalah sesuatu yang bisa kau ambil sesukamu dan berikan semaumu. Kau masih berani bertanya padaku? Apa yang kau tanyakan? Apa yang bisa kutanyakan? Aku yang bertanya padamu, kau dan Yetian Hawar itu. Di rumah saja sudah cukup, keluar masih harus nempel terus. Cuma kenal di Jepang saja, mana mungkin? Apa di Jepang kau cuma kenal dia? Sampai harus nempel tiap hari? Jangan lupa, kau adalah istri Panglima Mudaku. Bagaimana orang lain memandangku? Tuan Yetian lagi. Setiap kali kau selalu bisa menyebutnya. Kau benar-benar tidak bisa diajak bicara. Sudah tidak ada obatnya. Aku dan Tuan Yetian hanya teman biasa. Aku yang ngotot? Aku yang tidak masuk akal? Sebenarnya siapa? Yang ngotot? Siapa yang tidak masuk akal? Setiap hari mempermainkan pernikahan. Sekali-sekali minta cerai, sekali-sekali mau menyerahkan pada orang lain. Kenapa kau selalu membahas ini? Yang kubicarakan jelas. Suyun 11, sebenarnya aku sudah lama menyukaimu. Jangan tanya alasannya. Nanti kau akan mengerti. Malam ini aku tidur di ruang baca. Orang ini, mabuk atau salah minum obat ya? Sudah lama menyukaiku? Kita baru kenal kurang dari 10 hari. Pasti kebanyakan minum. Sepertinya Tuan Jiu benar-benar jatuh cinta. Beberapa hal sebaiknya jauhi, jangan sampai terbakar. Tuan Jiu sedang mengancamku? Ini peringatan. Sepertinya Tuan Jiu sudah melupakan tugas yang diberikan Panglima Hong. Jangan gunakan Panglima untuk menekanku. Tugas dari Panglima selalu kukerjakan. Benarkah? Kalau begitu Tuan Jiu harus lebih cepat. Soalnya sekarang bukan cuma kau yang mengincar Su Baoquan. Jadi tadi di kamar Yetian Hawar, itu kau? Ada? Jangan-jangan Tuan Jiu salah lihat? Mungkin istrimu? Lagi pula mereka berdua kan teman lama. Apakah Yetian orang militer Jepang? Tuan Jiu, ini sulit bagiku. Aku hanya pelayan, mana tahu urusan kalian. Yumei, jangan lupa kau orang timur. Yang ku ketahui nyawaku diberikan oleh Panglima Hong. Apapun tugas Panglima, akan kukerjakan meski taruhan nyawa. Tidak sepertimu. Aku kenapa? Sekarang aku sudah tidak tahu lagi kau sebenarnya di pihak siapa. Ternyata itu Tuan Jiu dan Yumeya. Aku dengar ada suara di luar, aku cek saja. Sudah larut malam, kok belum istirahat? Kepala rumah tangga Zhang, timingmu datang pas banget nih. Pagi. Makan yuk. Kamu tidur nyenyak semalam. Lumayan. Kalau kamu? Juga baik-baik saja. Apa rencanamu hari ini? Masih mau jalan-jalan? Sama Tuan Yetian? Nggak usah. Tuan Yetian mungkin sedang sibuk. Dengan urusannya sendiri.
Bisa temani aku ke suatu tempat nggak? Tempat apa? Sarapan dulu, nanti di sana kamu juga akan tahu. Kita kesini buat apa? Bukannya kamu suka mengajar? Inilah masa depannya. Tempat kamu mengajar. Kamu bilang apa? Tadinya ini adalah sekolah swasta, aku yang beli. Sedang cari orang untuk renovasi. Perkiraan selesai akhir tahun. Nanti sudah bisa terima murid. Di Chazozo. Kamu tetap bisa melakukan hal yang kamu mau. Kamu. Ngapain sih melakukan semua ini? Aku selalu iri sama kalian orang-orang terpelajar. Sayangnya aku terlahir di waktu yang salah, terpaksa jadi tentara. Tapi sekarang Chazozo aman dan tentram, jadi. Aku harap generasi berikutnya punya kesempatan untuk bersekolah. Belajar ilmu. Kalau semua jenderal punya pikiran terbuka seperti kamu, pasti dunia kita akan damai. Berharap pada para jenderal itu untuk membawa kedamaian? Itu sama aja kayak mimpi di siang bolong. Mereka itu orang-orang serakah. Dan tamak. Di mata mereka cuma ada uang dan wilayah. Gak ada negara. Kamu kok aneh banget hari ini? Kamu sendiri. Kan salah satu dari mereka juga? Bisa iya, bisa juga tidak. Kok aku merasa kamu hari ini beda sama yang dulu ya? Mungkin, inilah diriku yang sebenarnya. Terima kasih untuk semua yang kamu lakukan, nanti pasti akan kujalankan. Sekolah ini dengan baik. Ini namanya investasi. Nanti uang sekolahnya dibayar murid. Aku mau ambil komisi. Gak apa-apa, pasti gak bakal bikin kamu rugi. Bisnis yang merugi. Berhenti, jangan lari. Berhenti. Cepat hentikan. Kalian mau membunuh orang ya? Pengemis sialan ini mencuri bakpao kami, pantas dipukuli sampai mati. Hanya 2 bakpao, nyawa seseorang. Tidak sebanding dengan 2 bakpao. Kamu bicara senaknya saja, kalau bisa kamu yang bayar. Ini cukup kan? Kamu beruntung, ayo pergi. Kamu tidak apa-apa. Tidak apa-apa, terima kasih banyak Nona, kamu sangat baik. Kamu dari luar kota ya? Ayah, aku mengungsi dari utara, sangat kelaparan. Terpaksa mencuri bakpao orang. Kamu bisa pergi ke utara kota, ada kamp pengungsi yang sudah disiapkan. Banyak orang seperti kamu yang mengungsi dari utara. Di sana kamu tidak akan kelaparan. Benarkah? Terima kasih. Aku dulu seperti dia. Mencuri bakpao orang, ketahuan. Dipukuli habis-habisan. Sama seperti sekarang, seorang gadis baik hati menolongku. Kakak. Kamu akhirnya kembali. Suyun Meng, apa yang kamu lakukan? Kakak, hari ini ibu menyuruhku datang. Secara khusus mengundang kakak dan kakak ipar. Untuk makan bersama di keluarga Su. Bukankah Hyun 11 baru saja ke keluarga Su kemarin? Itu berbeda. Kemarin kakak pulang menjenguk ayah. Hari ini ibu secara khusus mengundang kalian. Kamu dan ibumu sebenarnya mau apa? Aku tahu selama ini ada banyak kesalahpahaman antara kakak, ibu, dan aku. Tapi itu semua sudah berlalu. Siapa yang tidak pernah bertengkar dalam keluarga? Dulu aku manja, sering berebut dengan kakak. Ibu juga karena memihakku, membuat kakak banyak menderita. Tapi keluarga tetaplah keluarga. Sekarang ayah sakit parah, keluarga kehilangan tumpuan. Kita harus lebih bersatu. Jadi kali ini ibu dengan tulus mengundang kakak dan kakak ipar. Untuk pulang, makan bersama, terutama untuk meminta maaf kepada kakak selama ini. Membuat kakak banyak menderita. Semoga kita bisa benar-benar menjadi satu keluarga. Dia bilang begitu tulus, kalau tidak pergi kayaknya kurang cocok deh. Kok nggak lihat kakek Su? Kondisi Tuan kadang tenang, kadang gelisah. Aku takut dia tiba-tiba kambuh, jadi aku suruh Mak Wang. Jaga dia di kamar. Yun 11, sebelumnya, Erniang yang salah. Membuatmu banyak menderita. Gelas anggur ini untukmu, sebagai permintaan maaf. Sebagai bukti ketulusan, aku yang minum dulu. Kakak juga mau menghormatimu dengan segelas, dulu aku belum mengerti. Mohon maafkan aku. Sudah cukup,
Mereka ibu dan anak juga sudah menunjukkan ketulusannya. Jiuye, gelas ini untukmu. Sekarang Tuan sakit parah, keluarga ini. Hanya tinggal kami, janda dan anak yatim. Kedepannya, keluarga Su pasti butuh bantuanmu. Nyonya Su terlalu sungkan. Bagaimanapun, sekarang Yun 11 adalah istriku. Melakukan sesuatu untuk keluarga Su adalah hal yang wajar. Dengan kata-kata Jiuye ini, hatiku jadi tenang. Aku minum dulu sebagai tanda hormat. Sudah, semua silakan makan, ayo. Kakak ipar, aku juga mau menghormatimu, semoga kedepannya kamu bisa baik-baik memperlakukan kakakku. Ibu, trikmu ternyata berhasil. Dulu, ibumu juga pakai trik ini untuk mendapatkan ayahmu. Baru bisa jadi Nyonya Su? Hari ini ibu ajarkan trik ini padamu. Semoga kamu bisa sukses jadi istri kedua di rumah komandan. Aku nggak mau jadi istri kedua, aku mau jadi istri pertama di rumah komandan. Lambat laun Suyun 11 akan kuusir dari rumah komandan. Anakku memang hebat. Pelan. Ini bagaimana bisa? Apa yang terjadi? Aku juga mau tanya padamu. Ibu, Yun 11, Jiuye, bagaimana bisa kamu melakukan hal seperti ini? Yun Meng adalah adik Yun 11. aku nggak tahu, aku nggak ngapa-ngapain. Ibu, aku harus gimana? Yun 11, ini pasti salah paham. Jiuye, sudah begini, apakah seharusnya kamu memberikan penjelasan pada Yun Meng? Yun Meng kami masih perawan. Kalau ini tersebar keluar, kedepannya dia mau hidup bagaimana? Jadi ini tujuan kalian mengajak kami makan ya? Yun 11, bagaimana kau bicara seperti itu? Yun Meng adalah adikmu. Kalian berusaha mati-matian menipu kami untuk datang ke sini. Hanya untuk melakukan hal ini? Suyun Shi, jangan bicara terlalu kasar. Iuye, berikan keputusanmu. Sekarang Yun Meng adalah wanitamu. Kau harus memberikan sikap untuknya. Aku tahu. Ada urutan dalam segala hal, bagaimana kalau begini? Kau akui Yun Meng sebagai istri kedua. Sebenarnya, aku pribadi sangat menentang kebiasaan feodal seperti memiliki selir. Aku cukup menolak hal itu. Jiuye, kau kan adalah panglima muda dari gubernur militer Chazhozho. Sekarang ini, di kediaman panglima, siapa yang tidak memiliki beberapa istri? Kau tidak bisa begitu saja memperlakukan Yun Meng. Menurutku, masalah ini sudah selesai. Kau nikahi Yun Meng sebagai istri kedua. Panglima muda. Pergi lihat. Iuye, bagaimana dengan Yun Meng? Sudah kubilang, aku orang yang sangat tradisional. Sekarang Yun 11 adalah istri pertamaku. Untuk urusan mengambil selir, diskusikan saja dengannya. Aku akan jelaskan di rumah. Iuye, Jangan panggil lagi. Ingin menjadi istri kedua Jiuye? Aku tidak akan setuju. Barang-barang ini adalah milikmu. Tidak, bukan. Bukan milikmu? Lalu milik siapa? Milik Liu De Biao. Kau benar-benar nekat, bahkan berani menyentuh opium. Iuye,
Bupati Cao datang tepat pada waktunya. Bupati, aku. Diem kau. Kau sangat mengecewakanku. Jah. Jiu Ye, Cao benar-benar malu. Dia hanya sepupu jauhku. 3 tahun lalu datang ke Casoso meminta bantuanku, karena masih ada hubungan keluarga. Aku memberinya pekerjaan sebagai pengawas. Tak disangka, dia begitu nekat. Bahkan berani menyentuh opium. Jiu Ye, kau tidak perlu mempertimbangkan wajahku. Lakukan apa yang harus kau lakukan. Tapi tadi aku dengar dia bilang, opium ini bukan miliknya. Benarkah? Liu Debiao, menjual opium adalah kejahatan yang dihukum mati. Kamu harus memikirkan istri dan anakmu. Jika opium ini bukan milikmu, cepat katakan pada Tuan Jiu, siapa pemilik opium ini sebenarnya. Aku baru saja berbohong, menipu Tuan Jiu. Opium ini adalah semua milikku. Kamu. Baik. Karena kamu sudah mengaku, Wakil Komandan Liu, bawa semua orang kembali. Ya, bawa pergi. Yu Mei. Kamu dan Tuan Yetian cocok sekali ya. Aku hanya membawakan Tuan Yetian sedikit teh. Membawa teh harus menutup pintu. Tuan Jiu lebih baik memperhatikan tugas yang diberikan Panglima kepadamu. Apakah kamu bekerja untuk Panglima? Aku hanya ingin mengingatkan Tuan Jiu dengan baik. Tuan Jiu. Mau masuk minum teh? Baik. Tuan Jiu muda dan berbakat, pasti. Tidak hanya ingin menjadi penguasa satu kota saja kan? Tuan Yetian ini mau menawarkan pekerjaan baik apa padaku? Tuan Jiu bercanda. Aku hanya melihat dari mata Tuan Jiu. Ambisi yang lebih besar. Benarkah? Bahkan aku sendiri tidak tahu. Dongguo sekarang ini seperti kue besar. Semua orang berebut, Tuan Jiu, menurutmu jika mengandalkan kekuatan sendiri, berapa banyak yang bisa kamu dapatkan? Kamu salah. Dongguo tidak pernah menjadi kue. Sebaliknya. Negara kita pasti akan menjadi negara yang besar dan bersatu. Hahaha. Besar dan bersatu? Tuan Jiu, bukankah sekarang ini Panglima Perang saling berebut? Perang terus-menerus. Mana ada besar dan bersatu? Kami bangsa Donghua. Inti budaya ribuan tahun, mana bisa kalian orang asing? Mengerti. Justru kamu Tuan Yetian, bukankah kamu datang untuk bisnis teh? Kenapa peduli dengan urusan negara kami? Dongguo punya pepatah kuno. Orang yang tahu situasi adalah orang bijak, Jiu Ye. Kamu orang pintar, tidak perlu aku jelaskan lebih lanjut kan? Tidak perlu berpura-pura lagi. Jadi kamu orang dari militer Jepang? Kami ingin menjadikan tempat ini sebagai Dongbei kedua. Yu Ye. Jika kamu mau, kamu bisa menjadi Zhang Zuolin di sini. Mimpi di siang bolong. Noda, aku beritahu kamu, tempat ini tidak akan pernah menjadi Dongbei kedua. Lalu apakah kamu tahu? Ayah angkatmu, Hong Dashuai, sudah lama menantikan posisi ini. Sudah lama menunggu. Kalau begitu biarlah dia pergi ke neraka. Kenapa kamu belum tidur? Bukankah seharusnya kamu mengatakan sesuatu padaku? Mengatakan apa? Oh. Maksudmu soal mengambil selir? Bukankah sudah kubilang? Kamu istri utama, kamu yang menentukan. Apakah itu yang kubicarakan? Maksudku, kamu dan Suyun Meng. Apakah benar-benar melakukan itu? Apa? Berhubungan intim. Kali ini kamu sangat langsung ya. Jadi ada atau tidak? Kamu lebih berharap ada atau tidak? Jawaban mana yang lebih kamu sukai? Sudahlah,
Lagi pula kita tidak akan resmi bersama. Suyun 11, kenapa kita tidak resmi? Kamu adalah istri yang kuperistri secara resmi. Meski kita tidak memiliki hubungan suami istri yang nyata, tapi kita punya nama sebagai suami istri. Jika kamu peduli dengan nama sebagai suami istri, seharusnya kamu tidak melakukan itu dengan Suyun Meng. Keluarga sudah datang ke sini untuk mengambil keuntungan dari kedua belah pihak. Kamu pikir beberapa gelas minuman bisa membuatku mabuk? Itu semua adalah jebakan keluarga Su. Jadi, kamu dan Suyun Meng tidak melakukan apa-apa. Tentu saja. Kalau bukan karena kamu, mana mungkin aku terjebak? Sudah kuduga, kamu licik, bukan tidak ada orang yang menjebakmu. Ini pujian atau hinaan? Maaf, semua salahku. Mau cuci muka? Aku sudah siapkan air panas untukmu. Lapar tidak? Aku suruh Yume masakin kamu. Yun 11, kalau ada apa-apa nanti, usahakan cari pasang. Kenapa? Yume kan sudah bagus. Hari ini dia merawat aku dan Yetian. Dengan baik, cukup capek juga. Betul. Justru karena dia terlalu capek, lihat. Yume sendirian harus merawat kamu. Plus Tuan Yetian, terlalu berat. Makanya, aku suruh dia fokus merawat. Tuan Yetian, dia kan tamu. Kamu, kalau ada apa-apa, langsung cari pasang. Oke, aku ngerti. Dengerin, ini harus begini, ikutin aku. Sudah, cukup. Kapan Panglima suka ngasih perintah? Ke pelayan di luar rumah? Cuaca akhir-akhir ini buruk, banyak serangga di dalam. Bikin bete. Jenderal, gaya kerja Panglima sulit dimengerti. Ah, anak angkatku ini emang tegas. Karakternya keras. Kayaknya dia udah nggak satu hati sama jenderal. Cao Fukun, maksudmu apa? Pakai uang orang kaya buat bantu orang miskin, jenderal, siapa yang ngelakuin gituan? Kamu curiga Lau Jiu anggota revolusi? Bu, kalau nggak bisa, bawa ayah ke rumah sakit jiwa di kota. Nyonya kedua, ada 4 tentara di depan. Katanya disuruh Panglima buat jaga pintu keluarga Su. Lau Jiu ini ngapain sih, tiba-tiba kirim tentara? Bagus juga, ada tambahan penjaga. Hai, Lau Jiu, Su Bakuan, kapan bisa ditaklukkan? Jenderal. Kondisi Subaokuan sekarang sulit diprediksi, tapi tenang, dia masih dalam kendaliku. Kita bisa nunggu, orang lain nggak. Kode itu. Jangan sampai jatuh ke tangan orang lain. Kalau kita nggak dapat, orang lain juga jangan harap bisa dapat. Ngerti? Ngerti. Lepasin juga Liu Debiao. Bebasin dia. Jenderal, Liu Debiao ini, dia menjual candu, tertangkap basah. Sudah. Suruh lepas ya lepas. Kenapa? Sekarang perintahku saja tidak didengar? Baik, Liu Debiao. Ja? Ayu Mai mengerti. Jenderal tak perlu khawatir. Ayu Mai. Telepon sama siapa? Keluarga. Kita sudah kerja sama lebih dari sebulan. Aku cuma tahu kau dari kediaman jenderal. Dikirim untuk merawat Tuan Jiu. Aku tidak tahu asalmu dari mana. Ngapain nanya banyak-banyak? Kerjakan tugasmu saja. Kepala rumah tangga Zhang. Nyonya muda. Apa Nyonya melihat Tuan Yetian? Nyonya muda, Tuan Yetian. Pagi-pagi sudah pergi, agak terburu-buru jadi. Tidak sempat pamit. Keluar? Mungkin urusan bisnis. Tidak apa-apa. Nyonya muda. Ada satu hal,
Bolehkah saya bicara? Kepala rumah tangga Zhang, mau bilang apa? Katakan saja. Nyonya muda, penyakit ayahanda sepertinya lebih baik. Dicari pengobatan di luar kota. Kepala rumah tangga Zhang, bagaimana kau tahu? Ayahku sakit? Aku dengar dari Tuan Jiu beberapa kali, kurasa. Pengobatan tradisional mungkin bisa membantu, jadi coba cari. Di luar kota. Terima kasih sarannya, kepala rumah tangga Zhang. Sama-sama. Orang kita dapat kabar, orang yang dikirim dari Shanghai. Untuk menemui Su Baoquan. Dibunuh di Nanchang. Ini masalah. Hong Yilin sudah tidak sabar. Yi sendiri juga tidak tenang. Apapun itu, sekarang harus bawa dia ke tempat aman. Aku juga berpikir begitu. Besok aku cari alasan. Untuk mengeluarkan keluarga Su dari Chazozo. Kalau Yetian sudah, bagaimana menghadapinya? Dari situasi sekarang. Keunggulan ada di pihakku, kecuali aku sekarang berkonfrontasi. Dengan Hong Yilin. Jadi meskipun Yetian membuka identitas. Tidak akan bisa membuat masalah di kota Chazozo ini. Yang ditakuti adalah serangan diam-diam. Organisasi, tenang saja. Noda, saya akan mencari waktu yang tepat. Buat dia pergi sendiri dari kediaman Panglima Muda. Parenti, siapa kau? Suara apa itu? Kamu siapa sih? Aku kenal seorang dokter tradisional ternama di Nanpu. Mungkin dia bisa obati penyakit ayahmu. Aku sarankan kalian. Sekeluarga bisa antar ayahmu berobat ke Nanpu bersama-sama. Kok tiba-tiba aku merasa kamu lebih peduli soal ayahku daripada aku? Dia ayahmu, juga mertuaku. Aku peduli padanya bukannya. Hal yang wajar? Tidak, aku ingat kamu bilang, siapa aku tidak penting. Apa aku bilang begitu? Pasti bukan aku yang bilang. Jangan banyak alasan. Jujur saja, apa kamu? Mengincar sesuatu dari keluarga kami? Aku mengincar keluarga kalian. Betul. Aku memang mengincar kalian yang kaya. Aku tidak menyangkal. Lihat. Kalian punya uang, aku punya kuasa. Kerjasama yang saling menguntungkan. Ibu! Kalian ini siapa sebenarnya? Panglima Muda Chazozo adalah menantu keluarga Su kami. Jangan macam-macam. Bukannya kamu itu Yetian Hao ya? Kamu dan Su Yunxi kan teman baik? Kalian ini mau apa sebenarnya? Su Baoquan. Jangan pura-pura bodoh lagi. Serahkan barang yang. Diberikan Sun Wenbin padamu. Tuan kami sudah tidak waras sekarang. Perkataanmu. Dia tidak akan mengerti. Kalian yang sudah dapat. Pendidikan modern juga bisa menyia-nyiakan niat baik orang. Aku justru merasa kamu ini berniat jahat. Istilah ini lebih cocok. Untuk teman baikmu orang Yiben itu. Su Baoquan. Aku sudah kehilangan semua kesabaran padamu. Sekali lagi ku beri kesempatan. Di mana barang yang kuminta? Tuan, sedarlah. Dia minta apa? Berikan saja padanya, Tuan. Tiba-tiba kok menyinggung Yetian Jun lagi? Jangan lupa apa yang dilakukan. Orang Yiben di timur laut kita. Yetian Jun berbeda dengan orang Yiben yang ada di pikiranmu. Maka kita lihat saja nanti. Ibu. Aku hitung sampai 3. Sepertinya kau benar-benar gila. Kau pikir pura-pura bodoh bisa menghindari segalanya? Aku ingin kau bawa sandi itu, bersatu kembali dengan istri dan anakmu.
Sama sekali tidak menyenangkan. Saudara Baokuan, ini adalah dana revolusi yang kami siapkan di luar negeri. Uang ini disimpan di bank Swiss. Situasiku sekarang tidak bisa kembali ke dalam negeri. Kau adalah teman yang paling kupercaya. Aku harap kau bisa membawakan sandi dan kunci ini kembali ke Dongguo untukku. Bulan depan, aku akan menghubungi biar orang kami dari Shanghai datang ke Chaoyou untuk bertemu denganmu. Tuan San, tenang saja, aku pasti akan menjaga barang-barang ini dengan baik, bahkan dengan mengorbankan nyawaku. Aku akan berhasil menyerahkan barang-barang ini ke tangan orang-orang kalian. Maaf. Ayah, ayah, bangunlah. Ayah, bagaimana bisa begini? Apa yang terjadi? Mengapa? Apa yang terjadi, ayah? Yun 11. Ayah. Yun 11. Ayahku mana? Ayahku mana? Aku mau cari ayahku. Yun 11. Aku pasti sedang bermimpi, benar kan? Aku pasti sedang bermimpi. Aku mau cari ayahku. Yun 11. Tenang. Tenang, itu bukan mimpi. Ayahmu dan mereka semua sudah. Tidak. Tidak mungkin. Semalam. Semalam masih bilang, kita akan menemani ayahku pergi ke Nanreu. Bagaimana mungkin? Semua ini tidak nyata. Ini semua palsu, benar kan? Katakan padaku. Ini bukan kebetulan, sebenarnya apa yang terjadi? Baik. Aku akan memberitahumu. Setelah ayahmu kembali dari Iben, kabarnya bocor. Kuduga dia pura-pura gila. Untuk menipu orang-orang yang ingin mengambil keuntungan darinya. Jenderal Ho menginginkan uang itu, militer Iben juga menginginkan uang itu, sedangkan aku ingin melindungi uang itu. Kau sebenarnya siapa? Secara lahiriah, aku adalah perwira muda warlord. Sebenarnya, aku adalah anggota Partai Revolusi. Jadi tujuanmu mendekati keluarga Su adalah untuk mendekati ayahku, makanya kamu melamarku ke keluarga kami. Makanya kamu bilang kalimat itu. Siapa ayahku itu sangat penting. Yun 11. Aku akui. Awalnya aku melamar keluarga Su dengan niat tersembunyi. Tapi saat aku membuka cadar dan melihatmu, aku yakin seumur hidup. Kamu adalah istri Gui Chengku. Tidakkah kamu merasa ini ironis? Yun 11. Kamu mungkin sudah lupa, tapi itu adalah momen yang takkan kulupakan, 10 tahun lalu. Aku terlantar di jalanan Binzhou. Lapar sekali sampai mencuri bapak orang, dikejar-kejar dan dipukuli. Kamulah yang menyelamatkanku, bahkan memberiku uang untuk melewati musim dingin itu. Dan menyemangatiku untuk hidup lebih baik. Jadi, kamu adalah pengemis itu? Tahun berikutnya, aku masuk tentara. Awalnya ingin mengabdi pada negara. Tapi kemudian aku sadar. Segerombolan panglima perang hanya ingin memecah belah negara. Berperang hanya demi uang. Lalu aku bertemu para revolusioner, barulah aku tahu. Jalan mana yang harus kutempuh? Negara ini hanya bisa bersatu. Menuju kejayaan, rakyat hidup makmur. Kamu tunggu di sini, jangan keluar. Dari mana suara tembakan itu? Sepertinya dari kamar Yetian. Tetap saja dia berhasil kabur. Lao Zhang, suruh orang ke kediaman Xiaoshuai meningkatkan kewaspadaan. Baik. Keluarga Su dibunuh olehmu? Ya. Karena kesabaranku sudah habis. Yun 11 memperlakukanmu sebagai tamu kehormatan. Tapi kau tega membunuh keluarganya dengan kejam.
Ye Tianhao, kau benar-benar binatang. Xu Yanxi. Jangan salahkan aku. Antara negara dan teman. Aku harus memilih negaraku. Qiu Ye. Aku sangat mengagumimu. Aku akan memberimu kesempatan lagi, asalkan kau mau membantu. Kami, orang-orang Yiben, bekerja. Aku bisa menjadikanmu Raja Tenggara di sini. Ye Tianhao, aku sudah memperingatkanmu, ini bukan Dongbei. Jangan bermimpi. Kau berbakat, tapi jika kau tidak bisa digunakan oleh Taliban, kau juga tidak perlu hidup lagi. Demi Mongormati Yun 11. Aku akan membiarkanmu mati dengan terhormat. Yume, kau. Apakah ini keputusan Jenderal Hong? Benar, Jenderal Hong sudah tahu identitasmu. Yume, pernahkah kau berpikir? Hari ini Jenderal Hong menyuruhmu membunuhku. Besok dia bisa menyuruh orang lain membunuhmu. Aku berbeda denganmu, aku setia padanya. Seorang panglima perang, sekarang Dongguo terpecah belah. Pembuat perang, apa yang layak kau setia? Aku hanya tahu nyawaku diberikan oleh Jenderal Hong. Kau salah. Nyawamu diberikan oleh orang tuamu. Mati dalam pelarian, pernahkah kau berpikir? Mengapa mereka harus melarikan diri? Karena ada panglima perang seperti Jenderal Hong. Mereka hanya sibuk berebut wilayah dan uang, tidak pernah peduli. Nasib rakyat kecil, setiakah kau pada iblis seperti itu? Jangan lanjutkan lagi. Jangan bergerak. Jadi, malam itu di perpustakaan, itu kau? Aku takut lawan. Yume, orang seperti Jenderal Hong. Tidak layak kau setia. Jangan bicara lagi, terserah kau mau membunuh atau menyiksaku. Lao Zhang, biarkan dia pergi. Kau tidak membunuhku, kembali ke kediaman Jenderal. Yume, masa depan negara ini pasti tidak di tangan para panglima perang. Pergilah, jalan ke depan terserah keputusanmu. Identitasmu sudah terbongkar, Cao You tidak bisa ditinggali lagi. Yun 11, ikut aku, pergi dari tempat ini. Kita bisa pergi kemana? Ke Shanghai, mulai sekarang aku yang akan menjagamu.
Apa ini? Kenapa ada di tubuhku? Apa ayahku diam-diam meletakkannya di tubuhku? Apakah ini yang kalian cari?